Saya akan melanjutkan seri eksposisi kitab Kolose. Siapa yang ngikutin 2 bulan ini kita sedang membedah kitab Kolose. Angkat tangan yang tinggi. Yang belum Anda dengarkan, ya 2 minggu kemarin, Pastor Carsten sudah mengajar dari Kolose Fatsal yang pertama. Dan sangat luar biasa bagus, bukan hanya khotbah, karena khotbah yang bagus tidak menjamin mengubahkan, tetapi khotbah yang dari hati ke hati Anda, itu pasti mengubahkan paradigma. Karena khotbah bukan motivasi. Kalau motivasi itu bisa mengubahkan behavior, perilaku kita. Tetapi khotbah dan firman itu mengkhotbahkan hati kita. Sekarang kita masuk di Kolose Fatsal yang kedua, saya kasih judul Surat Cinta Tuhan. Amin. Nanti minggu depan saya khotbah lagi, Surat Cinta Tuhan Part 2. Kemarin saya rencana untuk menghabiskan ayat yang Pastor Carsten kasih tugas saya untuk saya khotbah dari Kolose 2 ayat 6 sampai 15. Tapi lucunya waktu saya studi, saya kembali lagi membaca Kolose. Hari ini saya hanya bisa bahas 2 ayat. Yang senang katakan amin. Oh senang nih, 2 ayat tapi 2 jam. Amin. Haleluya. Ya, saya hanya bisa bahas 2 ayat. Nanti selanjutnya saya akan lanjutkan minggu depan. Tapi saya akan jelaskan konteksnya dulu. Anda tahu bahwa kitab Kolose sudah dijelaskan oleh Pastor Carsten. Saya tidak akan mengulang lagi. Kitab Kolose itu ditulis oleh siapa? Paulus. Kitab Kolose ditulis oleh Paulus ketika bahkan dia di dalam penjara. Tapi bukan hanya itu. Kitab Kolose menggambarkan bagaimana Paulus ini gamblang tentang kedaulatan Kristus. Paulus gamblang tentang keindahan Kristus. Paulus gamblang tentang hidup yang berpusat kepada Kristus. Itulah visi gereja ini, bukan? Membangun generasi yang apa? Semua ingat? Membangun generasi yang mengalami Kristus dan menjadi terang bagi dunia. Ayo kita ulang sekali lagi. Visi gereja ini adalah membangun generasi yang mengalami Kristus dan dan menjadi terang bagi. Kalau kita nggak mengalami Kristus, nggak akan ada revival, nggak akan ada kebangunan rohani. Itu moto gereja kita. Jangan lupa. Kalau kita nggak mengalami kebangunan rohani, kita nggak masuk dalam yang namanya discipleship. Makanya kenapa yang belum life group, percayalah, life groupo. Katakan kanan kiri, senggol, life groupo. Karena Tuhan saja berkomunitas, Allah Tritunggal bukan? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Siapa yang sudah life group jujur angkat tangan. Jujur angkat tangan. Wah sudah cukup, ayo jujur. Yang belum life group Anda tidak dihakimi. Yang belum life group jujur angkat tangan. Ya, it's okay. Tepuk tangan buat yang belum life group. Hari ini nanti segera, tepuk tangan yang dahsyat buat yang belum life group. Kita pun hamba-hamba Tuhan, kita ada life group full timers setiap hari Selasa jam 9:30 pagi ketika hari pertama masuk kantor. Karena life group itu untuk kepentingan diri kita sendiri. Hidup kekristenan kita tidak akan bisa bertumbuh sendiri tanpa ada orang lain. Makanya Allah pun 3 tapi 1. Jadi please berlife group lah. Percayalah itu untuk pertumbuhan rohani kita. Lalu setelah revival, discipleship, lalu yang ketiga apa? Influence. Kita akan semakin menjadi dampak ketika kita berkomunitas. Ini yang Paulus katakan. Sekarang langsung ayat yang ke-6 ya. Judulnya adalah, sebentar. Surat Cinta Tuhan. Perikopnya berjudul Nasihat Supaya, ini Filipi. Oke, bentar. Saya masih pakai Alkitab kuno ya. Setiap hari baca firmannya masih seperti ini. Siapa yang masih seperti ini? Angkat tangan. Wow, saya tahu Anda lahir-lahir di awal kegerakan Pantekosta ya. Kepenuhan hidup dalam Kristus, itu judul perikopnya ayat yang ke-6. Mari kita baca sama-sama yang pria dulu ayat yang ke-6. Ayo, yang ke-7 yang wanita. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3 yang pria. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7, 1, 2, 3. Dua ayat ini yang kita baca hari ini, lalu kita balik lagi ke ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus, kata Paulus, Tuhan kita.
Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Apa yang dimaksud dengan Paulus tetap di dalam Dia? Kita ambil satu kata dari ayat ini, yaitu konsisten. Katakan konsisten. Anda mungkin berkata, gampang untuk konsisten ketika pekerjaan kita baik-baik saja. Gampang untuk konsisten ketika kehidupan rohani kita baik-baik saja. Gampang untuk konsisten ketika relationship kita baik-baik saja. Tapi Paulus sedang menulis ini justru ketika dia di dalam tekanan. Tadi saya katakan, Paulus menulis tentang konsistensi. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Karena kita ini manusia gampang ke distract. Kita gampang sekali hari-hari ini lewat setiap informasi yang ada di handphone kita. Iman kita mulai goyah. Iman kita mulai Kristus plus. Kita mulai mencari hikmat dari luar. Kita mulai mencari apa yang namanya orang pintar. Kristus saja enggak cukup. Paulus mengingatkan dalam surat Kolose hari ini. Hendaklah kamu tetap teguh di dalam Dia, kata Paulus. Justru ketika di dalam tantangan, semua kita punya tantangan, amin. Kita mungkin berpikir, gembala enggak punya tantangan. Siapa bilang? Kemarin saya malam sharing dengan anak-anak saya. Ketika istri saya masih mengerjakan sesuatu, saya bilang malam ini aku mau sharing ya sama anak-anak. Saya ajak mereka, saya bilang gini, Papa punya beban ini. Anda tahu saya punya 2 putri yang Ivanka orangnya serius sekali. Yang kedua dengerin sambil tidur di sofa, sambil nonton itu film di Netflix, sambil dia, I'm sleeping, keep talking gitu ya. Sambil dia, yeah, so what? Okay, pray, let's pray. I will pray while I sleep. Kelihatannya anak-anak itu enggak ngerti, biarin aja. Tapi mereka mulai mengerti, cicinya berdoa, bergandeng tangan kita, lalu cicinya berdoa, Lord I pray you give strength to Papa untuk pergumulan ini Tuhan. Untuk ini Tuhan, supaya ini benar-benar ada di dalam rencanamu, supaya ini ada dalam rencanamu. Dia doa satu-satu sampai amen. Sebelum amen, anak saya nomor 2 selalu gini, angop dulu ya, bahasa Jermannya angop. Man. Kita semua punya pergumulan karena kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Tapi di tengah pergumulan Paulus, Anda tahu bahwa apa yang dilakukan Paulus menulis 2/3 dari perjanjian baru. Amin. Dan sebagian besar surat yang dia tulis justru ketika dia dalam tekanan. Karena Paulus belajar untuk menjadi orang yang konsisten. Katakan kanan kiri, konsisten. Hari-hari ini tidak banyak orang yang konsisten karena ada banyak sekali yang namanya acara ataupun ajang bakat yang bisa menarik orang langsung tinggi, tiba-tiba terkenal. Hari-hari ini orang suka yang namanya instan. Makanya kenapa mie instan itu laris sekali. Pastor Kasen dulu waktu di Jerman, ketika dia masih studi di sana, dia cerita kalau yang namanya buka mie instan merek sesuatu yang tidak ada di Jerman, semua teman Jermannya datang, ini mie paling enak, sampai harus beli ke Belanda karena dia tinggal dekat dengan Belanda. Tapi hari-hari ini kita nggak sadar, kita nih maunya jadi produk mie instan. Saya mau kasih tahu Bapak, Ibu, Saudara, saudara-saudariku yang saya tidak lebih baik dari Anda, tapi saya mau kasih tahu, kalau Anda di dalam kerajaan Tuhan, tidak ada sesuatu yang instan. Segala sesuatunya harus melalui proses. Karena seringkali kita tidak merasa bahwa Injil Yesus Kristus itu, dia ingin mengubahkan hati kita terlebih dahulu. Makanya kenapa sukses itu bukan takaran orang Kristen. Tapi takaran orang Kristen adalah berbuah. Berbuah itu adalah gini, hidup yang siap diproses, tapi kita tetap berjalan dalam konsistensi. Dan berbuah artinya menjadi berkat buat orang lain. Siapa yang hidup ini cuma ingin diberkati, angkat tangan. Tapi siapa yang ingin menjadi berkat, angkat tangan tinggi. Kalau menjadi berkat ya pasti Anda diberkati, amin. Yang ingin menjadi berkat sungguh-sungguh, konsisten di dalam panggilanmu. Dan Anda harus tahu, dari surat-surat Paulus yang justru dia tulis ketika dia berkata, hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Justru ketika dia dalam tekanan, surat-suratnya itu dipakai oleh Tuhan untuk menembus sampai kepada istana raja.
ketika dia bebas melayani, ketika dia tidak menjadi tahanan rumah, ketika dia justru menjadi orang yang free, menjadi orang yang bukan tawanan itu, dia nggak produktif. Tapi saya mau ingatkan, saat ini mungkin Anda dalam tekanan, Anda dalam ujian, disitulah justru Tuhan ingin mengeluarkan potensi yang paling besar di dalam kehidupanmu yang engkau tidak akan pernah dapatkan ketika engkau tidak di dalam tekanan. Amin. Ini yang Alkitab katakan tentang tekanan. Anda tahu, justru ketika Paulus menulis itu di dalam penjara, ketika Paulus menghadap semua tentara Romawi itu, Anda tahu, Paulus memang adalah martirnya Tuhan. Dia juga dihukum mati ketika itu. Tapi Anda tahu, ribuan tentara, bahkan sampai hari ini saya tidak tahu dampaknya, mungkin jutaan orang termasuk kita. Hari itu ribuan tentara yang ingin mengeksekusi Paulus, berlutut, menangis dan memuliakan Tuhan. Itu terjadi justru ketika Paulus di dalam tekanan, tapi dia tetap konsisten oleh anugerah Tuhan. Ini yang Tuhan katakan tentang tekanan. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya ini kukatakan kepadamu, New Life Church, semua yang menonton di First Media dan online, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Damai sejahtera inilah yang membedakan kita dengan orang yang di luar Tuhan. Ini yang membedakan kita dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Dikatakan gini, dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan. Tetapi kata Kristus ini, apapun yang Anda hadapi hari ini, apapun tantanganmu hari ini, Kristus sendiri yang berkata, kuatkanlah hatimu. Kita baca sama-sama apa? Kuatkanlah, karena apa? Aku telah mengalahkan dunia. Sekali lagi, lebih keras lagi katakan. Kuatkanlah hatimu, katakan. Karena apa? Aku telah mengalahkan dunia. Keluaran 14 ayat 14. Ketika engkau dalam tekanan, meditasi. Meditate, bukan meditasi itu artinya gini. Anda harus bermeditasi, cari wangsit, no. Waktu bahasa asli dari ketika engkau merenungkan firman, itu artinya gini, meditasi dalam firman Tuhan. Sekalipun keadaan menekan engkau, Tuhan adalah Allah yang berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jangan lihat masalahmu, Kolose berkata jangan melihat masalahmu dari kacamatamu hari ini. Tapi ketika engkau melihat masalah, nyanyikan bahwa He is Alpha and Omega. We worship you, O Lord. You are worthy to be praised. Itu artinya dia adalah Alpha, dia adalah yang awal, dia adalah yang akhir. Dan dia berkata, jangan takut New Life Church. Aku telah berperang ganti kamu. Dan kamu hanya diam saja. Consistent. Kemarin saya baca satu biografi yang luar biasa, ini kisah nyata dari seseorang yang namanya Bethany Hamilton. Anda mungkin merasa, kok tantangan ini Tuhan izinkan? Anda mesti tahu ketika ada badai, akan ada Yesus yang berkata shalom atas badaimu. Ketika ada ombak yang menerpa kapalmu, akan ada Tuhan Yesus yang akan berjalan di atas air menggandeng engkau. Dunia penuh dengan setiap kekurangan, dunia penuh dengan setiap apapun yang saat ini kau hadapi, dunia tidak sempurna. Tapi ketika engkau menemukan anugerah Tuhan, orang ini menemukan anugerah Tuhan, namanya Bethany Hamilton. Sejak lahir, boleh ditayangkan? Sejak lahir dia ini sudah ahli surfing, ya. She is a server. Dia suka sekali, dia hobi dan mulai dari kecil dia adalah seorang peselancar, betul ya? Bahasa Indonesianya server itu peselancar ya. Ya? Peselancar, betul? Server itu apa? Peselancar, ya. Ya. Dia sangat berbakat. Dia konsisten. Dan saat umur 13 tahun, dia juara dunia, juara ini, juara itu. Ketika umur 13 tahun di pagi itu. Kadang kita tidak tahu kapan Tuhan izinkan masalah. Di pagi itu dia berangkat untuk dia latihan surfing. Dan singkat cerita, dia digigit oleh shark. Seekor hiu yang sangat besar
dan dia kehilangan lengannya. Next picture. Lengannya putus, lengan kirinya putus. Sedangkan kedua tangan itu adalah alat yang sangat penting untuk ketika dia berselancar. Dia tidak mungkin bisa menjadi seorang surfer. Dan waktu itu nyawanya hampir hilang karena kehilangan banyak darah. Dia harus dilahirkan di rumah sakit. Lalu singkat cerita, dia harus diamputasi. Dia mungkin melihat bahwa masa depanku habis. Kadang-kadang di tengah masalah yang Tuhan izinkan Anda berkata, habislah masa depanku. Tetapi ingat ada ayat yang berkata, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Bukan berarti Tuhan yang memberikan kecelakaan. Bukan. Rancangan Tuhan tidak ada rancangan kecelakaan. Tetapi Tuhan turut bekerja artinya yang buruk. Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dia bukan kebetulan adalah anak yang cinta Tuhan. Tahu enggak Bapak Ibu Saudara? Semua orang bilang sudah kamu retired. Dia cuman berhenti 26 hari tidak berselancar. Dan di hari yang ke-27 dia mulai latihan dengan satu tangan untuk menjadi peselancar yang baik. Oh awalnya berat, ada filmnya. Awalnya dia gak bisa, berdiri aja gak bisa, pegang gak bisa. Dia nangis. Di dalam kehidupan ini seakan-akan kadang-kadang ketika Anda mau konsisten dalam pekerjaanmu, ada tantangan Anda nangis. Kok gak ada breakthrough? Tapi satu demi satu hari Tuhan katakan masalah satu hari cukup untuk satu hari. Ingat firman itu ketika Anda jatuh. Jangan ingat apa yang dikatakan iblis, kamu gak bisa, kamu gak mampu, kamu memang gagal. Tapi meditate, Anda mesti lihat ke atas. Dan Yesus katakan kamu bisa, come on. Hari ini ada orang-orang yang perlu anugerah itu satu hari demi satu. Kemarin aku ragu, sudah kemarin. Jangan lihat yang kemarin lagi, tapi hari ini aku penuh dengan anugerah. Setiap pagi katakan seperti dia latihan terus untuk keseimbangan. Singkat cerita, dia menjadi peselancar bukan hanya remaja, tetapi madya, bahkan dewasa. Yang menjuarai banyak sekali kejuaraan dunia hanya dengan satu tangan. Dan bukan hanya itu, next slide, dia menikah dengan seseorang yang luar biasa dan dia tidak pernah malu. Jadi orang Kristen jangan pernah malu mengakui kekuranganmu. Karena saya selalu belajar berkata kepada Anda setiap minggu ketika saya berkhotbah, saya selalu berkata, saya gak lebih baik dari Anda, itu keluar dari hati saya. Saya tidak malu untuk jujur di depan Anda, saya gak lebih diurapi dari Anda. Tapi ketika engkau konsisten, ada anugerah Tuhan. Dan dikatakan seperti ini, mereka punya 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Pernikahan mereka ya ada di documentary Bethany Hamilton, Unstoppable judulnya dokumenterinya. Along with being a professional server, she now offers mentorship classes on faith, healing, personal health, and relationship. Tahu, selain jadi peselancar yang luar biasa, dia di-endorse oleh satu merek ya, selancar dunia yang luar biasa, ya Anda tahu nilainya pasti jutaan dolar, tapi bukan itu poinnya. Hidupnya menjadi berkat. Dia punya yang namanya kelas-kelas, dia mengajar tentang iman, kesembuhan, inner healing, kesembuhan batin, dan juga hubungan pernikahan. Dia menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Yang pertama, yang kita belajar, ayo kita konsisten pada panggilan kita di dalam Kristus. Apa? Kita baca sama-sama apa? Konsisten pada panggilan kita di dalam. Kalau Anda seorang istri, Anda mau melihat kebangunan rohani terjadi atas suamimu, konsisten. Oh, suamiku belum bertobat, tapi hari ini aku mau berdoa sekali lagi karena Tuhan katakan di mana ada kelemahan, di situ kekuatan Tuhan menjadi nyata. Di mana ada dosa, di situ kasih karunia semakin bertambah-tambah. Di mana ketika aku nggak kuat, Tuhan akan menguatkan aku. Ketika aku angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Terus doakan. Anda nggak usah tanya waktunya kapan, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Waktunya hanya 1 hari, karena anugerah Tuhan cukup untuk 1 hari, dan untuk besok akan ada anugerah baru, akan ada kemenangan baru, akan ada pelipat gandaan yang baru, akan ada kasih karunia yang baru, akan ada kekuatan yang baru, akan ada pewahyuan yang baru, akan ada sesuatu yang dahsyat. Dikatakan di Yesaya, aku hendak melakukan sesuatu yang baru. Di saat hidup kami mentok, di dalam hidup ini kadang-kadang ada yang namanya stagnan. Saya selalu ingatkan, Yesaya berkata, I am about to do a brand new thing in your life.
Aku akan melakukan hal yang baru dalam hidupmu. Itu saya renungkan setiap hari saya perkatakan itu. Dan saya percaya dengan anugerah Tuhan. Semuanya akan indah pada waktunya, bukan? Makanya kenapa gini, setiap minggu Anda datang. Ketika Anda datang on time, Anda berdoa dulu. Anda adalah seorang murid. Anda tahu, kata-kata Kristen cuman muncul 6-7 kali dalam Alkitab. Tapi kata murid, disciple. Makanya kenapa kita terus mengadakan discipleship, life group. Dimension dalam Alkitab ratusan kali Bapak Ibu Saudara. Ratusan kali. Di poin yang pertama saya mau tantang Anda. Anda murid atau Anda jemaat? Saya berdoa di tahun ini semua menjadi murid. Tanggal 25 Agustus nanti Pastor Alfi Raja Guguk dari JPCC akan mengadakan kembali training untuk discipleship di gereja ini. Dan saya bukan bangga atau apa, saya tidak membanggakan siapapun, tidak ada yang patut dibanggakan selain Kristus. Tapi kemarin Pastor Karsten diminta untuk bersaksi gereja yang benar-benar berusaha untuk berproses untuk pemuritan ini di depan hamba-hamba Tuhan. Tepuk tangan, kemarin Pastor Alfi kasih WA saya bilang, ayo tepuk tangannya yang dahsyat dong, come on, jemaat pagi, come on. Pastor Karsten dikasih kesempatan untuk bicara sebagai gereja mewakili hamba-hamba Tuhan untuk bersaksi bagaimana proses pemuritan. Saya percaya kita terus belajar dan itu gak akan terjadi kalau kita gak mau jadi murid. Ayo, selamat itu sekali, bertobat setiap hari. Itu artinya setiap hari ada hal-hal yang kita perlu bertobat Bapak Ibu Saudara. Ayo ingatkan lagi kanan kiri, Anda perlu bertobat setiap hari, termasuk saya. Ayo come on, katakan kanan kiri. Ayat yang ke-7, ayat yang terakhir dikatakan gini. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Katakan melimpah dengan syukur. Saya ringkas, satu kata yang tadi adalah konsisten. Hendaklah kamu tetap di dalam Tuhan. Ayat yang ke-7 yang saya garis bawahi adalah gini. Hendaklah kamu berakar dan dibangun. Katakan berakar dan dibangun. Kurang keras, come on. Katakan berakar dan dibangun. Saya ringkas, berakar dan dibangun dalam Kristus ini adalah belief system. Katakan belief system. Apa itu belief system? Berakar dan dibangun dalam Kristus artinya gini. Belief system artinya gini. Ketika engkau mempercayai sesuatu. Bagaimana dengan imanmu ketika engkau mempercayai sesuatu? Iman bukan hanya berbicara, iman yang dasar adalah, yang gak bisa ditawar adalah Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat. Tapi bagaimana imanmu dalam hal-hal lain dalam kehidupan sehari-hari? Sekali lagi saya artikan belief system di sini berakar dan dibangun adalah gini. Bagaimana Anda mempercayai sesuatu? Hari-hari ini banyak ya. Anda tahu bahwa ketika kita jalan ke gereja setiap hari, setiap menit, setiap detik, setiap waktu hidup kita nih ya terus mengalami yang namanya belief system. Ya, simpelnya gini. Anda ke ATM. Anda belief system Anda apa? Anda percaya kalau saya tarik uang ini akan keluar dari mesin ATM itu, betul? Simple, Anda ke toilet, Anda tahu bahwa ketika Anda ke toilet ini akan menjadi sarana yang paling baik untuk kita buang air kecil atau buang air besar. Ketika Anda ke gereja, Anda percaya. Anda enggak usah cek kan? Anda enggak usah bawa enggak usah bawa apa kek untuk Anda cek kursi ini bisa enggak ya? Anda percaya kalau ketika aku duduk, kursi ini nyaman. Amin. Kita nggak sadar setiap apapun yang kita lakukan ada belief, ada sesuatu yang kita percayai di balik itu. Anda naik pesawat, Anda percaya pilotnya pasti antar Anda ke tempat tujuan. Anda tidak perlu ketika Anda check in, boarding, lalu Anda ketok-ketok. Dan aku mau kenalan dulu sama pilotnya. Kenapa? Aku mau interview. Bener nggak Surabaya nyampe ke Jakarta? Nggak mungkin. Anda percaya bukan? Tapi dunia ini sudah dipenuhi dengan wrong belief system. Ada banyak sekali dikatakan di dunia ini. Makanya Tuhan Yesus katakan jangan menjadi serupa dengan dunia. Karena kamu berbeda. Ya, kemarin ketika saya masih di luar negeri. Saya itu kalau apapun yang saya lakukan itu saya selalu belajar untuk merenung. Sekalipun saya ini beberapa hamba Tuhan termasuk pendeta Wahyu Pramudia ngomong saya ini agak sedikit ADHD. Anda tahu ADHD itu gini, gak bisa diem. Saya orangnya gak bisa fokus kayak gini ya.
Kalau Anda diam gitu saya nggak bisa fokus. Saya jadi bingung mau khotbah apa ini gitu ya. Kalau Anda nggak senyum gitu saya ya tanya ini kepala kantor duduk di depan. Kalau kita sedang meeting hari Selasa, kalau meeting sudah lewat 45 menit, Pastor Carsten bisa duduk, diam, dan tetap dengan senyumnya yang membuat banyak hati jatuh cinta. Ternyata, gitu ya, banyak jatuh cinta sama Pastor Carsten. Karena dia tenang. Kalau saya sudah lebih dari 45 menit, istri saya sudah tahu. Saya mulai jalan, terus saya mulai gini. Oh, jadi minggu ini gimana? Oke, minggu depan eventnya apa? Ya, discipleship gimana? Oke, kelas doktrin seperti apa kira-kira? Karena kalau saya nggak gini, ini cara saya untuk fokus. Kalau saya nggak gini, 45 menit saya sudah ada di dalam hadiratnya, ku rasa bahagia. Tahu ya, saya sudah mimpi ketemu Tuhan. Jadi istri saya paling tahu kalau saya sudah mulai gerak, saya sudah mulai ini. Karena saya orangnya hanya bisa fokus, itu kira-kira 30 menit. Di luar itu saya harus melakukan sesuatu untuk saya bisa fokus. Ini ngomong apa kok jadi gitu? Oke, nah balik. Makanya kenapa kalau saya lagi pergi, saya selalu berusaha untuk, tapi saya orangnya cukup disiplin. Jadi kalau olahraga pagi, olahraga, istri saya sedang siapkan anak-anak, saya turun. Saya waktu itu siapkan breakfast sendiri, ya karena di sebuah hotel saya breakfast sendirian, saya siapkan untuk istri anak-anak saya. Waktu saya lihat, Tuhan bicara sama saya, tahu nggak? Betapa herannya, ya ketika saya lihat, saya tidak mau mendiskriminasi ras apapun, saya tidak ngomong rasnya apa. Semua orang berharga di hadapan Tuhan. Tapi saya lihat ada satu bapak dengan kemeja yang rapi, dia bawa piring. Anda tahu kalau namanya breakfast itu ada buffet ya, prasmanan. Itu ada makanan, ada laksa, ada makanan Cina, ada makanan macam-macam gitu ya. Nah di satu counter makanan itu, bapak itu angkat piringnya dan dia ambil itu semua makanan, dia gak mau duduk. Jadi dia makan kayak gini. Ini saya tirukan supaya Anda tahu. Dan maaf. Terus dengan tangan yang begitu kudus itu, dia ambil lagi sendok. Yang ada di sana, beras mati ada, beras hidup ada, beras merah ada, beras putih ada, nasi saya lihat sambil ketawa, ayam goreng, roti tawar, ya, margarin, dia sambil piringnya gini, terus dia gini. Saya baru pertama kali lihat orang seperti itu. Saya langsung, oh wow. Dia tidak pedulikan kanan kirinya dia. Terus yang terakhir, setelah gitu Bapak Ibu Saudara, ambil lagi dengan tangannya. Saya langsung gini, darah Yesus, saya tidak mau ambil prasmanan ini di sana. Karena dia ambil semua orang, bahkan mungkin keluarganya kayak, dia nggak peduli, dia berdiri di situ. Karena saya lihat banyak orang nggak nyaman, saya panggil manajernya. Bro, I think you have to remind that guy. Kayaknya banyak orang yang gak nyaman. Udah titip pesan aja. Saya juga gak mau kok makanan di sana. Karena saya kalau pagi cuma makan pisang, makan telur, udah saya mau gym. Oh dia bilang, thank you sir. Dibilangin, you have to sit. Gak mau, tetap ambil. Setelah itu Tuhan bilang gini, nyaman kali orang itu. Dia punya belief system, kayak gini tuh gak apa-apa. Jadi kadang dalam hidup ini ada banyak kebohongan yang kita percayai sebagai kebenaran. Buat dia itu benar makan kayak gitu. Dan Anda tahu sampai semua orang pulang, sampai tutup dia tetap seperti itu. Disuruh duduk ya gak mau, ngambil kopi ya saya nasi minum, ambil lagi. Gelasnya nempel itu kopinya. Langsung saya bilang darah Yesus, kopi itu saya gak mau ambil. Dia percaya bahwa itu tuh benar. Hati-hati loh. Ada banyak orang percaya sesuatu yang salah tapi itu kebenaran. Itu hal yang sederhana. Bagaimana dengan hari-hari ini? Gereja kita menerima semua orang. Termasuk orang-orang yang LGBT. Kita terima mereka. Tapi kita tetap beritahu mereka LGBT tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sama loh. Ini bukan cuma ngomong LGBT. Dosa LGBT tidak lebih dosa dari orang yang berbohong. Tidak lebih dosa dari orang yang mencuri. Tapi iblis itu pinter. Ini seakan-akan disorot justru supaya semakin mencuat. Saya heran waktu saya lihat sebuah dokumenter kesaksian. Seorang anak dengan bangga. Seorang anak yang sudah kuliah bilang gini. I really love my dad. And you know my dad has been a very good dad to me. Anda tahu lah ya kira-kira dari negara mana. He's been kind, he's been faithful lah. And until one day, dia bilang,
Aku punya seorang ayah yang begitu cinta aku, anterin aku sekolah, dia menjadi ayah yang baik. Sampai suatu hari aku umur 20 sekian, ayahku merasa bahwa dia bukan seorang pria. Lalu mulailah si ayah keluar, hello my name is Irwan, bukan ya. Awas seneng ini, loh, biar gak ngantuk ini pastor. Kalau jemaat sore itu sukanya ketawa, kalau jemaat pagi itu merenung dalam hadirat Tuhan. Sampai Yesus datang mereka terima pewahyuan yang luar biasa, ya kan? I am ini gitu. Lo sudah pakai rambut. And I think 2 years ago I feel that I am a woman. Jadi seorang ayah ini dia bilang sama anaknya, sekarang aku bukan ayahmu lagi, I'm not your dad anymore, I am your mom. Jadi ditunjukin nganterin sekolah. Dunia ini crazy kalau Anda tidak punya. Dan itu anaknya bilang, I approve that, I'm proud of my mommy. I'm proud of her or him ya. Bingung juga ya. Kalau masuk toilet juga bingung masuk toilet yang mana gitu kan. Tapi inilah dunia. Ini orang ini punya belief system gini loh. Ini benar. Gimana kalau kita nggak hidup dalam konsistensi dalam firman Tuhan. Dunia ini telah mengajarkan banyak hal ini benar. Tapi itu nggak benar Bapak Ibu Saudara. Tahu nggak wrong belief system sudah ditulis di Alkitab. Ini kita lihat dalam dunia bisnis. Orang-orang yang ambisi ditulis di apa? Kisah di mana Menara Babel. Makanya kenapa kembali ke Kolose tadi dikatakan kamu harusnya berakar dan dibangun. Kalau Anda tidak berakar, Anda cuma pikirkan bangunannya, fondasinya bukan Kristus. Sekalipun Anda ke gereja, sekalipun Anda orang Manado, katakan Anda Kristen. Tapi kalau fondasi Anda bukan Kristus, Anda akan belief system Anda akan gampang digoncangkan. That's why ada kelas doktrin, that's why ada life group, that's why ada discussion. Sekarang ada banyak hamba-hamba Tuhan di New Life Church. Mereka yang akan ngajar ke depan, mereka yang akan bahkan saya belajar dari mereka. Yang ada beberapa life group yang unik, yang bahasnya adalah Alkitab. Yang bahasnya, ya of course semua bahasnya Alkitab. Tapi bahasnya teologi, bahas soal eksistensi Tuhan. Bagaimana Allah kok bisa, Allah Trinitas kok bisa 3 menjadi 1. Itu dibahas di life group. Anda tidak tahu, karena gereja semakin berkembang ada wajah-wajah yang begitu luar biasa. Yang contribute a lot. Sekali lagi saya katakan, Anda jemaat atau murid. Kalau Anda cuma jemaat, maaf. Karena saya mengasihi Anda akan begitu mudah digoncangkan. Karena Anda hanya simpatisan. Tapi kalau Anda murid, guru Anda tidak selalu benar. Guru Anda tidak selalu hebat. Tapi ketika Anda memuridkan diri. Dan membuat diri Anda dimuridkan. Hidup Anda pasti berubah. Sampai yang setuju, tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan, come on. Kita buka ya, Kejadian 11. Ini orang yang punya wrong belief system. Dunia yang berambisi. Kita baca, saya minta 10 menit lebih supaya Anda tahu kejadian ini seperti apa. Menara Babel adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Lanjut. Mereka berkata seorang kepada yang lain, ini ketika manusia masih satu bahasa, satu budaya, mereka ingin membangun menara namanya Menara Babel, ini kejadiannya. Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu batu itu dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Mereka punya iman tapi iman yang salah. Bahasa aslinya gini, ayo kita mendahului Tuhan. Mereka mau jadi Tuhan. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Menentang kehendak Tuhan. Ayat 5. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Lihat apa yang Tuhan katakan. Kenapa banyak wrong belief system? Tapi Tuhan izinkan karena memang ada potensi manusia, semua manusia diciptakan segambar dan serupa Allah. Ada potensi yang dahsyat atas setiap diri Anda. Ada talenta yang dahsyat, semua Anda di tempat ini punya sesuatu yang dahsyat yang Tuhan taruh. Bahkan ketika mereka salah, lihat ya, mereka itu satu bangsa
Tidak mau diatur oleh Tuhan, mau bangun kota, bangun menara untuk bisa menjadi seperti Allah. Tapi apa yang Allah katakan? Ini barulah permulaan usaha mereka. Ini baru permulaan usaha manusia. Ini lihat. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Lihat. Tapi ini kalau keliru, ngeri loh. Berarti gini, bukan ayat ini jangan diartikan Tuhan gak bisa kontrol, bukan. Ayat ini tuh kiasannya seperti ini. Begitu dahsyatnya manusia ini aku ciptakan. Dan mulai hari ini dunia akan melihat apapun yang mereka rencanakan seizin aku itu dapat terlaksana. Manusia punya kekuatan yang luar biasa ketika mereka bersatu. Sekalipun itu salah. Contohnya apa? Terorisme. Terorisme bukan kehendak Tuhan loh. Kita tidak bahas itu hari ini ya. Tapi kenapa terjadi? Kenapa Tuhan izinkan? Itu nanti lain waktu. Tapi lihat, terorisme adalah sekelompok orang seperti ini yang punya wrong belief system. Yang punya iman yang salah terhadap sesuatu. Bahkan mengatasnamakan agama. Sekalipun agama mereka tidak mengajarkan seperti itu. Tapi mereka percaya itu. Mengajak orang lain percaya. Ada banyak babel-babel dunia. Tuhan bilang ngeri apapun yang mereka rencanakan bisa terlaksana. Bagaimana dengan orang Kristen? Seperti khotbah minggu lalu. Apakah Anda merencanakan pertumbuhan rohanimu? Apakah Anda merencanakan mesbah keluargamu? Apakah Anda merencanakan 10 tahun ke depan Anda mau pekerjaanmu seperti apa? Tuhan katakan, wow manusia. Ini yang Allah katakan. Mereka punya potensi yang luar biasa. Ayat 7, 8, 9. Nanti Anda baca, tapi Tuhan gak izinkan kan? Jadi segala sesuatu dalam kedaulatan Tuhan, amin. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Baiklah kita turun, Allah Tritunggal itu turun dan dikatakan. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. So jangan khawatir, segala sesuatu masih di tangan Tuhan. Dan Tuhan katakan gini, demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Ketika Tuhan bilang bubar, ya bubar. Tapi Anda lihat, wrong belief system. Makanya kenapa jangan pernah iri. Dia tidak kenal Tuhan kok dia bisa sukses. Orang terkaya nomor 1, nomor 2 di dunia tidak kenal Tuhan. Mereka kok bisa sukses. Itu termasuk golongan ayat ini. Mereka merencanakan dan itu bisa terlaksana. Makanya sukses bukan ukuran. Berapa minggu lalu, berapa bulan lalu saya kasih contoh Elon Musk yang begitu sukses menurut dunia. Tapi anaknya menjadi wanita, pria. Dan berkata, aku gak mau pakai nama papaku. Apakah itu sukses? Mereka bisa merencanakan sesuatu. Tapi yang terbaik hanya datangnya dari atas. Yang terbaik hanya datangnya dari Kristus Yesus Tuhan. Makanya Kolose mengingatkan nanti pasal yang ketiga minggu depan berkata seperti ini. Lakukan segala sesuatu seperti kau melakukan untuk Kristus. Kalau bukan untuk Kristus, enggak usah. Kita semua ini sama Bapak Ibu Saudara. Aku adalah anak Allah. Katakan aku adalah anak Allah. Saya selalu katakan gini. Kalau Anda pebisnis, Anda pekerja di suatu kantor, Anda dan saya sama. Cuman jubahnya aja beda. Aku adalah anak Tuhan, jubahku pendeta. Anda mungkin aku adalah anak Tuhan, jubahku adalah agen asuransi. Tapi dalamnya sama. Makanya kenapa pendeta dan profesi lain sama, tidak ada bedanya. Standar hidupnya sama, urapannya sama. Mau dipakai Tuhan dalam kuasa yang sama. Mau dipakai Tuhan untuk menjadi dampak yang sama. Bajunya tok yang beda. Siap enggak kita mau dipakai Tuhan dalam dunia yang begitu gelap ini? Saya kasih satu quote gini. Wrong believing will lead you into the wrong doing. Iman yang salah akan membuat perbuatan-perbuatan Anda salah. Tapi right believing, Anda boleh catat quote-nya. Right believing, ketika Anda mempercayai sesuatu dengan benar. Right believing, iman yang benar akan menuntun Anda kepada hal-hal yang benar. Seperti apa firman Tuhan katakan? Right believing itu seperti apa? Kita lihat Mazmur 1 ayat 1-3. Izinkan saya untuk selesaikan pengajaran ini. Untuk saya minta waktu lebih. Supaya Anda dapat ini yang dikatakan. Orang yang punya iman yang benar. Berbahagialah orang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh.
Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3 dibaca sama-sama, 1, 2, 3. Ia seperti apa? Pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya dikatakan orang yang punya iman yang benar, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau Anda seperti Kolose 2 ayat 7 dikatakan berakar dan dibangun, artinya Anda adalah pohon yang ditanam di tepi aliran air. Anda sebagai pohon tidak perlu bilang gini, Ir, ayo alirin aku hari ini. Ir, aku perlu berbuah. No, ketika engkau dibangun di atas Kristus, otomatis sumber air hidup itu mengaliri Anda. Ketika engkau ada dibangun berakar dan terus berbuah di atas Kristus, artinya pengurapan itu terus mengalir. Anda tidak perlu minta-minta berkat. Anda tidak perlu minta-minta dialiri. Otomatis itu terus mengaliri Anda. Saya mau tanya, apakah engkau ada di tempat yang tepat? Apakah engkau sudah dibangun di atas dasar yang tepat? Apakah pekerjaanmu, pernikahanmu, semuanya dasarnya adalah Kristus? Itu hanya Anda yang bisa jawab. Bahkan hartamu, ketika Tuhan bilang beri, apakah Anda dengan rela berkata beri? Atau kita masih mengkontrol berapa yang harus aku beri? Halo, kita harus ngaku. Kadang saya juga seperti itu kok. Why? Tapi Tuhan selalu ingatkan saya, itu bukan hartamu. Kalau Tuhan bilang beri, ukurannya bukan kita. Ukurannya adalah apa yang Kristus mau dalam hidup kita. Amin. Poin yang kedua yang terakhir. Berakar dan dibangun. Bahkan Mazmur 1 ayat 1-3 bahasa aslinya berkata seperti ini. Ketika engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Seperti Kristus itulah. You have been filled with the same authority that Christ possesses. Ketika Anda seperti pohon itu. Anda mengalami apa yang seperti semua yang Kristus punya itu. Dialirkan kepada Anda. Ketika Anda dibangun di atas tempat yang tepat. Pastikan Anda seperti pohon di atas aliran air tersebut. Yang terus mengaliri, yaitu air kehidupan. Saya kasih satu quote seperti ini. Dan quote ini bagus sekali. Ini dari Pastor Jeffrey Rahmat. Dia punya satu buku quote yang luar biasa berkata seperti ini. Jangan kejar sesuatu yang bisa datang dengan sendirinya. Apa itu? Berkat. Aku memberkati mereka yang kukasih di saat mereka tidur. Kalau Anda adalah pohon yang ditanam di tepi aliran air. Anda jangan kejar berkat. Berkat yang kejar Anda. Sekali lagi, mulai hari ini kita bertobat. Jangan kejar sesuatu, uang ataupun materi yang harusnya bisa datang dengan sendirinya. Bisa datang dengan sendirinya artinya seperti pohon tadi ketika engkau tertanam di atas aliran air. Tuhan malah dorong Anda untuk jadi berkat. Bahkan Alkitab berkata, berkat itu akan menghajar. Wow, berkat itu akan, bahasa aslinya menghajar itu gini. Akan mengejar, bukan mengajar. Berkat itu akan memburumu. Ketika engkau ada di tempat yang tepat, di posisi yang tepat, dan berakar dalam Kristus. Saya akan kesaksian sedikit. Bagaimana saya akan tutup dengan ini. Kemarin saya ada satu pengalaman yang luar biasa. Anda mesti tahu, kadang kalau saya pergi liburan, saya itu cuman ingin be myself gitu ya. Saya itu suka memori, karena kenapa? Pernah suatu hari kita pergi dengan anak-anak, satu USB-nya istri saya itu hilang fotonya waktu beberapa tahun yang lalu. Dia sedih banget. Sejak saat itu ya, kalau liburan saya sering, waktu saya sama anak-anak saya upload, itu Anda tahu tujuannya apa? Supaya saya bisa taruh di highlight setelah itu. Ya, jadi tidak ada tujuan lain. Saya pengen setiap kenangan tuh saya taruh di highlightnya Instagram. Jadi kalau sudah di highlight tidak mungkin hilang, betul ya. Jadi setiap kesaksian tuh saya tulis di HP saya, testimoni hari ini Tuhan ajar saya ini. Tuhan ajar saya ini. Jadi semua itu selain disimpan sama istri saya highlight supaya suatu hari nanti anak saya sudah 17 bahkan menikah, mereka lihat oh kenangannya tersimpan semua. Suatu hari kemarin waktu di Melbourne. Inilah, kita konsisten di dalam Tuhan. Dan yang kedua tadi apa? Berakar dan dibangun dalam Kristus. Kalau Anda berakar dan dibangun dalam Kristus, kadang Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan. Tapi Tuhan itu nuntun Anda. Singkat cerita, suatu hari saya jalan dengan dua putri saya, dengan istri saya. Dan hari itu tidak ada angin, tidak ada hujan. Saya peluk anak saya yang kedua. Saya bilang gini, Kayla, saya tidak tahu tiba-tiba saya ngomong itu. Saya peluk dia gini. Waktu itu di train station ada kereta. Kita mau naik kereta. Kamu
Kalau sampai hilang di kereta, kamu jangan takut. Kamu naik, kita mungkin nggak naik. Kamu berhenti di next stop. Ya, nanti papa mama pasti jemput kamu. Kela sambil makan, dia kayaknya nggak konsen, dia bilang, dia selalu bilang gini, ya, whatever. Udah, hari itu saya ngomong gitu. Besoknya, di tengah kota di Melbourne tuh ada yang namanya tram, ya. Anda tahu naik tram? Kereta yang ya cukup panjang bisa ke suburb. Kereta, ya. Mamanya masih lihat-lihat keretanya, begitu pintu kereta buka, anak saya nomor 2 langsung naik, bluk. Dan setelah anak saya naik, kereta itu langsung nutup. Bluk. Ini di luar negeri, kalau di Surabaya saya bisa telepon siapapun yang kita kenal. Ini di Melbourne, bluk. Waktu bluk, saya sebagai ayah, saya udah kayak film Ip Man, dor, saya gedor itu, dor, please help, my daughter is inside, please. Itu di belakang kereta. Supirnya di paling depan. Itu kereta panjang sekali. Mungkin berapa? 20 meter, 30 meter lebih. Gak dengar. Di belakangnya ada satu keluarga orang India. Satu anaknya sudah kuliah. Di belakang anak saya nomor 2 bilang gini. Don't worry. Saya kuat. Anak saya nomor 1 langsung teriak. Oh my sister. Lee Min Ho kalah itu ya. Film-film Korea kalah. My sister. Oh, please. Dia udah nangis, saya sudah khawatir, ya apa ini? Namanya juga panik, dia umur 7 tahun, dia terjebak di kereta. Dan waktu keretanya jalan, biasa kalau normal anak pasti, papa, mama, oh tambah, kita tambah nangis. Ada omanya juga pusing. Tapi waktu dia sempat kaget tuh dia mukanya gini. Hah? Mungkin ada yang gak tahu anak saya nomor 2, nanti Anda lihat. Tapi setelah keretanya jalan, dia malah gini. Waduh, kita bingung, ini tren berikutnya. Ya apa hari ini? Karena kan ada dong kita dengar penculikan di luar negeri juga ada penculikan dan sebagainya. Itu kan tempat umum. Waduh kita lari terus. Tram berikutnya 5 menit lagi datang. Kita masuk, kita panik. Supirnya lihat kita panik, dia panggil saya. What happened? Saya bilang, what happened? Saya bilang, oh I lost my daughter. Wah di Australia ngomongnya harus gitu. I lost my daughter. Oh, terus my daughter is in other tram. Aduh gimana ini saya bilang. Dia bilang gini, kamu did the right thing, kamu sudah lakukan hal yang baik. Oke, dia berhenti, sampai berhenti itu mengacaukan semua. Seorang anak ini luar biasa, dia mengacaukan semua jadwal tram di seluruh kota Melbourne ketika itu. Ditelepon, hey mate, there is a 7-year-old girl with a green shirt in your tram. Ada satu anak kecil umur 7 tahun, cewek pakai jaket hijau di trammu. Berhenti di sana. Singkat cerita berhenti di sana, ini berhenti ini, kita jalan, kita cari. Lalu di next stop kita berhenti. Singkat cerita dia kasih tahu kita, dia bilang gini, kamu harus lari ke sana, kamu cari di stop itu ada ndak anakmu. Ketika kamu cari di sana ndak ada anakmu, kamu lari ke stop berikutnya, kamu kasih tahu supir tram itu. Dia akan kasih tahu saya, kita akan stop semua tram di kota di Melbourne ini untuk temukan anakmu. Lalu beneran ketika dia telepon lagi dia bilang gini, anakmu ndak ada di tram itu. Saya tambah madek itu jantung kayak anakmu ndak ada di tram itu. Waduh, terus dia bilang gini, mungkin anakmu udah turun, makanya cepat lari ke sana. Saya lari, saya cari dia, saya cari. Lalu singkat cerita, di halte itu, dia sudah ngomong-ngomong sama satu keluarga orang India ini, dia sudah interview seperti Tuhan Yesus di Bait Allah, ngomong sama orang ini. Lalu waktu saya datang, dia gini, hai. Cicinya, I found you. Mamanya nangis terharu. Dia ikut keluar air mata. Karena, terus saya tanya, kamu nangis? Kamu takut? Enggak, loh kamu kok nangis? Lah semua nangis. Aku ya bingung, dia bilang kok semua nangis. Orang ini satu keluarga ternyata baik. Ini ya anakmu tadi tak tulungi. Anakmu enggak nangis kok, gini. Ngomong bahasa Inggris. Setelah itu dia malah cerita sama saya. You know what papa? Waktu tram itu jalan. Aku kenalan sama orang itu, namanya depannya K, belakangnya H, tengahnya Angel, karena orang India dia bilang, susah dia ngomong bahasa Inggris. Ini susah, tapi orang itu sekolah di sini, dia sampai tahu sekolahnya, anak nomor berapa, papa mamanya sayang dia, lagi liburan dari India, diinterview sama Kela. Dia enggak takut apa-apa. Saya tanya setelah itu, kamu enggak takut Tami? Kamu tadi kayak mau hilang sana. Enggak, kenapa kamu takut? Karena waktu tram itu jalan, aku lihat ada KFC. Hah?
Maksudnya, aku kasih tahu keluarga itu, tenang, itu KFC. Tadi aku minta KFC, ini sorry nyebut merek ya, tapi kan ini gak menjelek-jelekan, dia bilang gini, aku sebut KFC karena aku tahu papa mamaku akan jemput aku di sana. Anak kecil tuh imannya polos. Dia bilang gini, don't worry, I will eat KFC, bring me to KFC. Dia bilang sama keluarga itu, my parents will be there to pay for my chicken, dia bilang. Bayarin aku makan ayam. Ini videonya Anda lihat drama hari itu ya. Yang pertama. Dah, selesai drama Koreanya. Guyung-guyung. Drama Koreanya selesai. Yang hilang di kereta malah guyu-guyu dia. Tadi mimik gini deh kata, hah? Nah itu kelap-kelip tuh polisi itu. Jadi sampai ada polisi datang untuk make sure, anakmu udah ketemu ya? Dia JJ-nya masih nangis terus. You see how your sister loves you. You see how your sister loves you. Iya. Ayo hug your sister. Hug your sister. Oke. Ini saya sengaja video supaya nanti kalau besar dia ingat itu loh, kamu pernah hilang di tram dan kamu telah mengguncangkan satu kota Melbourne ya. Dan Anda lihat yang video kedua ini singkat, lihat dia ndak ada takutnya, nggak ada deredeknya sama sekali. Hi. Are you hungry? Yes. What do you want to eat? KFC. Nah, ya kan? What? KFC. Why? Let's go eat Dragon Hot Pot, okay? No. Why? Why do you want KFC? We have KFC in Indo. No, because there's popcorn chicken. Oh, popcorn chicken? Really? I'll buy you popcorn then. Dia tenang dan dia berkata gini, kamu mau apa? Dia masih ingat KFC. Kenapa kamu KFC? Di Indo ada KFC, karena ada popcorn chicken. Jadi sepanjang jalan dia cuma ingat KFC dan popcorn chicken. Waktu saya tanya sama dia, kamu doa gak tadi? Ini anak kecil ini polos. Dia bilang, no, aku lupa. Lah kamu kok lupa? Apa yang kamu ingat? Ya KFC. Karena aku terteri minta KFC, jadi gak mungkin hilang. Kalian pasti jemput aku di sana. Apa yang aku pelajari dari hal ini? Anak kecil tuh imannya polos. Dia konsisten untuk percaya. Don't worry, aku gak mungkin dibiarkan. Papa mamaku pasti cari aku. Seperti Tuhan yang selalu cari kita gak mungkin. Setelah itu Bapak Ibu Saudara, kita semua udah gak nafsu makan karena tegangnya minta ampun. Saya bilang gini, Mei pulang aja makan pisang ya Mei ya. Jantungnya Papa masih berdebar. Dia dengan santainya seperti seorang anak. Makanya Bapak bilang gini, jadilah seperti anak kecil. Jangan halangi mereka datang kepadaku. Mereka punya iman yang polos. Kela malah bilang gini, pakai bahasa Inggris sama saya bilang gini, Pa, aku baru hilang dan aku lapar. Aku berhak dapat KFC ya Pak ya. Jangan pulang sekarang. What about us? Ayo kita konsisten dalam panggilan kita dalam Kristus. Yang kedua, berakar dan terus dibangun. Dan semakin bertumbuh seperti Kristus. Kita percaya Bapa mengasihi kita. Mari kita tundukkan kepala. Saya minta semua pemain musik maju ke depan. WL Singer. Taruh dua tangan di dada. Thank you buat waktu 15 menit yang lebih yang diberikan kepada saya. Izinkan saya berdoa untuk setiap Anda. Ini jemaat-Mu Tuhan. Dari setiap kejadian kami belajar sesuatu, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Biarkan kami menjadi Kristen yang terus konsisten dalam panggilan kami. Dan bertumbuh terus serupa semakin seperti Kristus. Mulai hari ini kami mau tahu bahwa selamat itu sekali, tapi kami mau bertobat setiap hari. Kami mau bertobat untuk meragukan Engkau. Kami mau bertobat untuk tidak percaya. Seorang anak kecil saja bisa percaya. Papa dan mama di dunia bisa memberikan yang terbaik, akan cari dia. Apalagi Bapamu yang di sorga. Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau sedetik pun.
Dan mulai hari ini Tuhan, saya tidak mau khotbah ini cuman kita pulang kami lupa, tapi kami mau serius dalam pertumbuhan rohani kami. Kami mau serius Tuhan, semua jemaat yang taruh kedua tangan di dada. Kami mau serius untuk kami menjadi murid di gereja ini. Kami mau mengambil bagian, kami mau melayani, kami mau memberi hidup kami lebih. Supaya hidup kami semakin seperti Tuhan Yesus. Jamah setiap kami, urapi kami. Di dalam nama Yesus. Setiap yang hadir saat ini, yang sudah dipulihkan, dijamah, dan semakin seperti Kristus. Sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Thank you, New Life Church.